Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai genom virus. Kemampuan akhir yang diharapkan, kalian diharapkan nanti dapat menjelaskan genom virus DNA, genom virus RNA, dan dapat menjelaskan proses pembentukan protein dan penggandaan genom untuk masing-masing tipe virus. Apakah genom itu? Genom adalah keseluruhan informasi genetik yang terdapat pada organisme. Di virus, genom itu terdiri dari RNA saja atau DNA saja, dan hanya berisi sedikit gen untuk ekspresi protein. Ukurannya beragam, dari yang kecil kurang dari 2 kilobasa hingga sangat besar lebih dari 2.500 kilobasa. Virus tidak memiliki histon. Histon pada sel kita diperlukan untuk pengepakan genom kita yang panjang sehingga dapat masuk ke dalam inti sel yang kecil. Virus tidak memiliki ini. Genom virus juga tidak memiliki gen pengkode protein yang diperlukan dalam sintesis protein, artinya tidak ada gen yang mengkode protein difusum dan tidak ada gen yang mengkode rRNA. Genom virus juga tidak memiliki telomer untuk menjaga keutuhan genom dan sentromer yang diperlukan dalam proses pembelahan sel. Berdasarkan genomnya, virus dapat dibagi menjadi 7 kelas. Untuk memudahkan, di sini kita bagi menjadi 3 kelompok, ada virus DNA, virus RNA, dan virus dengan proses transkripsi balik. Pada virus DNA, ada 3 jenis virus, yaitu virus yang memiliki genom DNA untai ganda, DNA untai tunggal, maupun DNA untai ganda bercelah. Kemudian pada virus RNA, adalah virus yang memiliki genom RNA untai ganda atau untai tunggal dengan untai positif, atau untai tunggal dengan untai negatif. Sedangkan virus dengan transkripsi balik adalah virus yang memiliki genom RNA untai tunggal yang ditranskripsikan dari DNA intermediate. Dan ketujuh kelas ini dimasukkan dengan sebagai cara pengelompokan virus berdasarkan sistem Baltimore. Jadi seperti ini, berdasarkan genomnya, virus dibagi menjadi 7 grup. Genom pada virus DNA, yang pertama adalah genom DNA untai ganda atau double stranded RNA, terdapat pada beberapa virus. Di sini saya sebutkan ada adenoviridae, asparviridae, herpesviridae, papillomaviridae, poliomaviridae, dan poxviridae. Pembentukan mRNA dibantu oleh enzim RNA polimerase dari sel inang. Jadi, pembentukan genom dan sintesis proteinnya adalah sebagai berikut. Mirip dengan sel kita ya. Jadi, ada DNA untai ganda membentuk mRNA, ditranskripsi menjadi mRNA, kemudian mengalami translasi menjadi protein, dan DNA untai ganda ini dipakai dalam perbanyakan genomnya. Genom dan protein ini kemudian akan membentuk virus utuh. Kemudian genom DNA untai tunggal ini dimiliki oleh beberapa virus, di antaranya adalah Anelloviridae, Zircoviridae, dan Parvoviridae. Di sini DNA untai tunggal harus membentuk DNA untai ganda dulu, kemudian dapat membentuk mRNA atau ditranskripsi menjadi mRNA. Karena mRNA hanya akan dapat terbentuk oleh DNA untai ganda, bukan DNA untai tunggal. Dan pembentukan DNA untai ganda ini dibantu oleh enzim DNA polimerase dari sel inang. Jadi DNA untai tunggalnya dibentuk dulu menjadi DNA untai ganda, kemudian di sini akhirnya akan mengalami proses transkripsi dan translasi membentuk protein, atau DNA untai gandanya ini dipakai untuk perbanyakan genomnya menjadi DNA untai tunggal, kemudian terakit menjadi virus yang utuh. Kemudian ada genom yang unik pada virus, yaitu namanya genom DNA bercelah atau gap DNA. Pada genom dengan struktur ini hanya sebagian yang berupa untai ganda. Contohnya pada kelas Hepatnaviridae. Di sini dilakukan pembentukan DNA untai ganda pada pembelahannya ya. Jadi membentuk DNA untai ganda yang lengkap. Setelah itu dilakukan transkripsi atau sintesis mRNA. Genom DNA bercelah ini dihasilkan dari proses transkripsi balik menggunakan enzim reverse transkriptase dari virus. Kemudian kita masuk ke virus RNA. Genom pada virus RNA, kita memerlukan atau memperhatikan beberapa catatan pada virus RNA ini, bahwa virus memiliki enzim RNA polimerase yang dapat membentuk mRNA dari cetakan RNA.
atau RNA dependent RNA polimerase. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh sel inang. RNA polimerase virus digunakan untuk membentuk mRNA sekaligus untuk penggandaan RNA. Dan mRNA yang terbentuk dapat dibaca oleh ribosom sel inang. Yang pertama, pada virus RNA ada genom namanya genom RNA untai ganda. Di sini dimiliki oleh beberapa virus, ada Totiviridae, Endornaviridae, atau Reoviridae, dan bisa berbentuk satu segmen atau bersegmen-segmen. Untai negatif dari genom ini jadi RNA untai ganda itu ada untai negatif dan untai positif. Untai negatif dari genom ini akan digunakan untuk membentuk mRNA dan nantinya digunakan dalam pembentukan protein. Dan proses ini dibantu oleh enzim RNA polimerase dari virus. Sedangkan genom RNA untai positif, untai tunggal ya, genom RNA untai tunggal untai positif merupakan genom yang dimiliki oleh virus, di mana kelompok spesies yang terdapat dalam kelompok ini itu merupakan kelompok virus yang paling banyak ditemui. Di sini ada beberapa yang saya sebutkan, tetapi sebenarnya kelompok virus yang memiliki genom ini lebih dari yang saya sebutkan ini. Jadi untuk sintesis genomnya atau sintesis proteinnya, untuk sintesis proteinnya genom RNA ini langsung dapat digunakan dalam pembentukan protein. Tetapi untuk replikasi genom, untai RNA positif ini diubah dulu menjadi untai RNA negatif, baru kemudian membentuk RNA untai positif. Kemudian genom RNA untai positif dengan DNA intermedier, artinya pada genom ini RNA untai positif akan ditranskripsi balik menjadi DNA terlebih dahulu, dibantu dengan enzim namanya reverse transkriptase. Setelah itu, DNA ini akan ditranskripsi menjadi mRNA kembali dan untuk membentuk genom virus. Yang termasuk dalam genom virus yang memiliki genom ini adalah Retroviridae, contohnya pada HIV ya. Kemudian yang terakhir adalah virus dengan genom RNA untai negatif. Di sini ada beberapa contoh virus, kelompok virus, salah satunya adalah virus influenza atau Otomyxoviridae ya. Kemudian pada sintesis protein, untai negatif ini akan dirubah dulu menjadi untai positif, baru dipakai untuk proses translasi. Kemudian untuk kebanyakan virus, untai negatif akan diubah menjadi untai positif, baru diubah lagi menjadi untai negatif dan membentuk virus yang utuh. Baiklah, jadi demikian akhir perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.